Mungkin dekah bagaimana sebelum melangkah ke sana sebetulnya Allah di dalam Al-Qur'an ini kata bu, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholiha. Ya Allah tabu, banyak rasul kulu minat thayyibat. At-taratibin kafi minat thayyibati dari banyak barang sebagus. Wa'malu sholiha ban alaqwah barang sebagus. Artinya makan dulu sesuatu yang baik, insya Allah bisa tetih lakon nagela, bisa alako sebarang sebagus. Wa malu soliha, kulu minat thayyibati dulu baru wa malu soliha. Karena biasa nah di dalam ini pun karena setiap sesuatu yang baik akan menghasilkan yang baik. Ini kewajiban kita karena saya kocak warok. Kenapa warok? Karena warok ini sudah sering kita dengar. Apa itu warok? Badah kocak zuhud. Ini para pada warok dan zuhud ini para pada. Zuhud tak lebur ketunya. Warok. Kalau kita dengarkan zuhud itu tak lebur ketunya. Kocak zuhud. Waro nikah ngasteteh. Ngasteteh dalam hal-hal yang halal atau yang haram. Jadi perbedaannya kalau bisa diibaratkan, waro itu permulaan dari zuhud. Waro nikah permulaan dari zuhud. Jadi orang sebisa ke level zuhud ria, mun lah bisa warok. Mun kita bisa warok, kita bisa zuhud. Karena warok itu meninggalkan sesuatu yang akan bermasalah, yang akan membahayakan kita di akhirat. Nikah warok, meninggalkan sesuatu yang akan membahayakan kita di akhirat. Sedangkan zuhud meninggalkan sesuatu yang tidak berguna untuk kita nanti di akhirat. Nikah zuhud. Warok nikah meninggalkan sesuatu yang akan membahayakan kita di akhirat nanti. Nikah warok. Zuhud nikah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kita nanti di akhirat. Kita akan ketahui contohnya. Dengan contoh pasti tahu. Nah, terbuna Kanjeng Nabi setiap daging setumbuh yang tumbuh dari perkara haram suhtun. Sama'una lil kadibi akaluna lis-suhti. Nikah orang Yahudi nikah dalam Al-Quran sifatin sama'una lil kadhibi akaluna lis-suhti. Orang Yahudi dia lebur mendengarkan pembicaraan yang hoax, sesuatu yang bohong. Lebur ngedingaki pembicaraan yang bohong, kemudian mereka juga suka makan sesuatu yang haram. Mun orang Yahudi ngaramaki dek keribe, tapi dalam komunitasnya sendiri. Pun ke orang lain tak apa-apa. Artinya apa? Make orang pas pebudu kesenang encom, pasai ke orang Yahudi, nampu boleh riba, tak apa-apa. Tapi sesama komunitasnya tidak boleh. Jika benar orang Yahudi. Jadi sama sebetulnya karena syariatnya sama dari syariat Nabi Musa. Jadi selain Yahudi itu adalah golongan manusia setengah manusia kita itu dianggapnya. Nah, jadi di dalam Al-Quran orang Yahudi itu digambarkan seperti itu. Nah, kulluh lahmin nabata min suhtin. Jadi saya kocak suh
Sin ha ta suhtin akaluna lisuhti. Orang Yahudi gila akan kata Kanjeng Nabi, kullu lahmin, setiap daging yang tumbuh dari pereng haram, dari proses yang haram, dari jalan yang haram, apapun, ngecok nikah sudah termasuk suhtan. Suap menyuap, korupsi nikah sudah termasuk suhtan. Suhtin. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Maka apoi neraka yang lebih berhak untuk melahapnya nanti ulaku. Nah, manitaqas syubhati faqad istabra alidinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Barang siapa menjaga diri dari perang syubhat, maka dia sudah menjaga agama dan kehormatannya. Pasti orang mun tanda ke syubhat, dia pasti menjaga agama, kehormatannya pun terjaga. Coba beda orang yang penjilat, Ray. Penjilat itu entah itu di apa pemerintahan, entah itu dalam pergaulan sosial, itu menoreng penjilat itu biasanya kan oleh sesuatu dari atasan, itu biasanya tidak terhormat. Karena apa? Hijiyah. Karena perang syubhat meloloh. Jadi orang yang meninggalkan syubhat itu pasti dia membebaskan agamanya, artinya menjaga kehormatan agamanya juga kehormatan dirinya. Tak mungkin orang yang menjaga kehormatan dirinya itu berkecimpung dalam hal-hal yang syubhat. Barang siapa yang terjatuh di dalam syubhat, biasanya bakal terjatuh di dalam keharaman. Terus siapapun yang makan barang haram atau barang syubhat, maka sekoni dia itu pas bisa alakoh kebagusan. Orang seampung akan barang haram ben otabah syubhat ariyah melarat seolah taufik pas cocok takdir bi Allah untuk melakukan amal-amal yang baik. Meskipun alakoh, ya tadi sih in wafaqalahu dhahiran. Meskipun secara dohirnya dia alakoh, tapi akan ada hal-hal di dalam hatinya yang bisa merusak amal tadi berupa dari ujub atau beri riya. Jadi bisa laku bagus meskipun akan barang haram barang syubhat secara dohir saja, tapi yang dohir itu akan dirusak oleh sesuatu yang berada di dalam hati, yaitu riya dan ujub dan nikah. Ya, sesuatu yang haram ini sangat berpengaruh. Falladhi yaqulul haramah amaluhu mardudun alaih. Orang sesekut ngakan barang haram, amallah nikah tak keterima, pasti ditolak karena Allah itu thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha indah, tidak akan menerima kecuali yang indah. Kok bisa rekna? Ketika kita melakukan sesuatu yang baik, pasti makanan yang kita makan itu adalah halal. Karena apa? Karena setiap perbuatan itu berasal dari gerakan. Gerakan berasal dari kekuatan, potensi gerak. Berbeda kekuatan. Kekuatan ini berasal dari teeren. Lamun teerenah makanannya halal, insya Allah itu akan melahirkan amal-amal yang soleh. Kemun haram itu pasti kemudian apapun hal-hal saya coba saya kelakukan itu pasti berputar ya. Dan kita pikirkanlah pasti banyak contohnya
di sekitar kita. Dan kita rasakan sendiri, kita ngakan barang haram ini keburu nah teron nah ingin disalurkan ke yang haram juga biasa pasti. Nah, terbunas Abdullah bin Umar, putranya Sayyidina Umar, seandainya kalian sholat sampai engak busur panah melengkung, apa ujung teker engak del, otabah apa sah sampai engak talena busur teker tepes umpama, lam yataqabbalillah dzalika minkum illa biwara'in hajizin. Allah tak bakal nerima kecuali kalian itu dengan dilandasi dengan kewaraan yang bisa membatasi kalian dari halal dan haram. Nah, karena ada hadis Nabi Muhammad SAW, man ishtara sauban, barang siapa membeli situng kelampi kalaban 10 dirham, bene dalam 10 dirham makhle bedah situng dirham seharam, maka Allah tak nerema sholat selama baju itu masih kita pakai. Ini yang repot urusan dengan sesuatu yang haram. Makanya kata Habib Abdullah, ini adalah katakanlah 9, kan 10 dirham, 9 halal, 1 haram. Oh, kok iya. Pas dirham mamun 10 kapi haram kapi, oleh na ngeco kapi, oleh na judi kapi. Pas katina apa? Dan ini pun adalah yang dipakai benih seeteker. Ini pakaian. Apalagi yang dimakan itu sudah meresap ke dalam daging, sudah masuk ke persendian, tetik kekuatan kita. Acelen adere. Bagaimana hukumnya seperti itu? Kata Habib Abdullah. Makanya apa tuh? Nah, hati-hati. Nah, kau ingin bahwasanya barang haram nikah saya haram aki nikah pada 2 bagian. Ahaduhuma syai'un muharramun li'ainihi. Bada saya haram diharamkan karena adatnya seperti darah, bangkai, homer. Itu kan haram karena adatnya. Nah, yang macam ini itu boleh kita makan ketika darurat. Tepak bodeh di mah umpamana tak nemu boleh kecuali tak nemu aing tada saya nama boleh beliah toko na tada toko umpamana, maka itu kita boleh minum homer, boleh. Cuma bako tak tawakufu bako in nafsi, artinya selama abe nyampung odi hit nyampung ya mau edek terus sampai kenyang haram karena sama pas beda ada kakanan boleh saya kakanan beda nasa tiba bi umpamana rekan jumun situng sa sesocin itu sudah mencukupi empon cukup. Lempoy. Nah, nomor 2 halal di dalam dirinya, dalam datnya sendiri. Beda halal dalam adat tibi, cuma milik orang lain. Nah, itu tetap haram bagi kita. Kalau milik orang lain haram bagi kita selama tidak ada akad yang bisa membolehkan. Artinya misalkan bisa jual beli, bisa hibah, bisa warisaki, bisa wasiataki, apapun itu regana. Itu halal dalam adatnya, cuma haram bagi kita untuk memiliki tanpa ada akad yang bisa membolehkan. Mensekele tidak boleh kita mengkonsumsinya. Seharam karena adatnya tibi haram. Nah, kemudian perang syubhat riyah bermacam-macam, bertingkat-tingkat.
ma tuyukkina tahrimuhu wa syukka fi hallihi. Sederajat pertama barang subhat, sesuatu yang diyakini keharamannya ben ekmang mangih kehalalah. Yakin 90% deh haram. 10%-nya nikah halal. Wahadhihi subhatriyah itu hukumnya sama dengan hukum haram. Contoh, kita punya kembalian deh, kita jual pedagang deh, beroreng majer, harga sutuna berapa? Celang larang, 13. Ya 15. Orang majer segemi 25.000 rey kena. Karena enggak anu rey kena. Ya ketempelan rey kena. Jadi apa? Ya anu rey kena. Dimasukkan ke laci rey kena. Le orangnya hampir mangkat ya. Orang yang pernah mangkat rey kena. Sudah jauh. Ada mang rey. Arya mau naik ke bola, mana main bola kan? Keharami haram apa banjir? Diyakini haram apa enggak? Haram, karena orang pakun mau ke bola pakun naik kalah aja. Karena 10.000, benih 1.000, 10.000. Nah, ini adalah hukumnya hukum haram. Mon di baben ki pakun naik kalah. Wa minha ma tuyukkina, sesuatu yang diyakini nomor 2, diyakini kehalalannya tapi kemang mangih keharamanah. Mangih keharamanah. Wa hadhihi syubhu tarkuha minal wara'i. Nah, kalau yang ini, kalau kita mau meninggalkan syubhat yang ini termasuk dari yang wara'. Ya benih 10.000, 1.000 umpamana, otabe 3.000 umpamana. Nah, lebih ringanan. Nah, kalau kita tinggalkan yang ini, Raikena, itu termasuk kita itu adalah, kalau kita yang ini adalah termasuk yang waro. Nomor telo ini kah beda ingat tengah, yaitu sesuatu bisa jadi halal, bisa jadi haram. Artinya apa? Saya ini udah bayar apa enggak? Bingung, are pada cari kita majer sana. Nah, kata Kanjeng Nabi, dalam memulai ngajariah, de mayuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan yang membuatmu ragu. Tapi kalau dalam hukum fikih, rekena al aslu baqa'u makana ala makana. Artinya apa? Pedagang bisa dibenarkan. Artinya belum ada pembayaran. Jadi nggak nikah. Jadi kalau warok nikah yang pertama tadi rekena. Warok itu meninggalkan sesuatu yang bisa membuat kita bahaya akhirat. Nggak nikah. Sedangkan zuhud itu sudah cenderung bukan masalah harta boleh. Tapi dunia secara keseluruhan, tak lebur mainan game, tak aput salum paman lah, itulah zuhud lah orang ya pokoknya meninggalkan sesuatu yang tidak akan bermanfaat bagi akhirat. Makanya jangan kiburu, pun orang lah waro bisa ke zuhud. Karena kalau dari waro itu kan abu lah ngastete dari hal-hal yang halal dan haram. Tak bisa orang pas langsung tanda dicangki buru ke zuhud, tanda ketunya sebelum dia bisa melewati waro kelun. Tapi waro ini kah permulaan dari zuhud, baru bisa ke zuhud, baru secara umum takwa, mematuhi segala perintah, menjauhi larangan. Kan takwa nih kah umum, instrumennya itu apa? Ya waro, zuhud, sabar, qanaah itu ya nggak nikah. Nah, jadi memang sulit masalah, apalagi pedagang itu sulit. Pedagang apa kan 1.000 terbayar
Aba atau karena mereka saya betul kata itu. Tapi ketika sampai rumah saya tak terletak. Nah itu kita itu harus belajar ke keluarga kita, harus menghargai rezeki di sana. Aba jalan karena tahu karena saya itu. Artinya orang saya bubai ambo kita kan. Nah, tapi sampai di rumah tak celatak. Nah, harus belajar ya kan. Iya bagus jadi malah lancar ekonomi. Jadi seperti itu. Karena lambak sahabat Kanjeng Nabi setiap sholat beres berjamaah keburu tak tikir gitu. Akhirnya periksa nih kenapa? Karena saya itu punya tetangga entah kelero orang Yahudi tetangga. Nah di pohon kurma juntai ke rumah saya Kanjeng Nabi ke pekarangan. Nah, akhirnya mun engko tak tuli mole ada bisa keker ya amboy kakan di tangannya. Nah akhirnya saya beresin kasih simpan ke orangnya gitu. Orangnya cerai orang Yahudi. Nah akhirnya oleh Kanjeng Nabi akhirnya dipanggil kena seorang Yahudi kele dari rumah menggake ecul pohon kurmanya yang ada di rumah kamu ecul aja tina deki arkena pokoknya isinya surga kata Nabi. Yenje celare orang Yahudi kena orang Yahudi itu kan materialisme aja gak mau sesuatu yang sifatnya angan-angan. Jongkok pokong nampuh senyata. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar nyaut tina bingko belia 10 kali lipat harganya. Langsung dibayar oleh Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya orang Yahudi oleh besai keromana pohon kurmanya tetap ada di rumahnya sendiri kan. Yol siolan keromana antar kebini nah yang kali besai sudah nipu kanjeng Nabi. Iceng kurma repakun bade tang Roma kena jual beli mande disyukur kan. Ki 10 kali lipat ki oleh besai yo pohon kurma masih tak luang kena. Akhirnya pas tertidur malam mah pas kelakung pohon kurma nikah bade romana Abu Dujana. Jadi pohon kurmanya itu bisa ngele tanpa bade saya nyambut kan. Tika ngele tibi. Tika mukjizat kanjeng Nabi. Nah, nikah sahabat dari takeran kan dari naste tenah. Karena memang hukum jika kita yang punya tetangga kenapa boleh matur kan itu biasanya ampo ondung itu memang harus minta izin mau beda buah keker minta izin kecuali memang sudah terbiasa lelak kala halal itu kalau sudah terbiasa. Nah itu yang perlu diperhatikan lagi biasanya mula pagerin bedakan pawai pagerin itu biasanya nampu izin gelun kan tako tak beki karena sudah dipagari itu artinya tak beki kalah. Jadi hal yang seperti itu nampu minta izin gelun kan. Nah, hal-hal yang seperti ini yang repot bagi kita karena untuk mendidik napa boleh didik anak karena kita sebagai seorang ayah harapannya tinggi kan dan badan dalam masalah nyareh cekeh yang melarat karena bagaimanapun sebisa sukses lakar itu dari halal dari sesuatu yang halal bisa bang kemun dari barang haram melarat.
Iya dohir, cuma batinnya yang akan rusak kan gitu, kata Habib Abdullah. Meskipun dohirnya itu jadi, cuma di dalam batinnya itu akan menjadi sesuatu yang merusak terhadap amal dohirnya, yaitu berupa ujub dan ria. Ujub nikah bangga diri, ria nikah ingin terlihat orang. Sum'ah sami'ah yasma'u teroy kayak di ngabi orang. Nah, nikah yang akan merusak terhadap amal mereka. Jika melarang. Bermasalah. Ini pokok ajar. Kita belajar sedikit demi sedikit, mereka. Ajar. Benih saya ngoceh pada jual gitu boleh dah. Pada arbuan makai saya mereka. Jadi kita belajar untuk ngain ketika kita mau coba pas nemu HP jalan baik pebeli ya nah, ini kan membahas mental kita sebetulnya. Nah, kalaupun kita sholat katanya, kalaupun kita sholat sampai seperti busur panah, kita bakal terima. Sampean mulai bisa nggak nih kaworo insya Allah, nak fotonya insya Allah soleh. Karena sejarah para ulama nikah itu semuanya yang dijaga adalah makanannya, yang masuk ke perut mereka. Ini kalah karya jaga. Imam Syafi'i, Imam Nawawi, semuanya ulama, kiai. Bagaimana ceritanya Tajina ke masjid? Abdul Hamid bin Isbat. Yang semuanya jadi emas, tapi takmin tajriyah. Itu kan sudah level zuhud sih. Ija takmin dari yang kau minta anak, sesoleh. Kan melarat nggak nih kan? Kita menjaga diri, takmin tajriyah kan? Kita menjaga diri dari sesuatu yang haram bain. Bagi saya subhat kan pada berseringanan lah kan. Saya haram bain. Cek nipuan gak orang. Kita berdagang jangan nipu ke orang. Dan kalau sudah menipu nikah, jangan mensiasati. Tak boleh mensiasati. Tapi kalau makanan nikah, sulit untuk disiasati. Kecuali reng-reng. Kalau barang itu biasanya banyak yang disiasati. Dan bisa padahal sudah rusak tapi kelihatan masih bagus. Mungkin seperti itu. Allah Ta'ala.